Untuk proses selanjutnya kita melakukan pemasangan bearing lahar bambu ya guys. Sebelum melakukan pemasangan, alangkah baiknya kita melakukan pemberian grease ya di bagian dalam tempat pusingnya ya. Kita olesin grease secukupnya. Setelah pemberian grease, lanjut kita masukkan pusing pengganjal ya guys. Termasuk lanjut kita masukkan dry bearing belahnya yang fungsinya sebagai pengganjal untuk itu ya guys, untuk lahar bambu. Oke, setelah dry bearing masuk, lanjut ya kita masukkan untuk bearing bambunya. Kita lakukan pengotokan secara bersamaan ya guys. Untuk pengotokannya sendiri kita sampai mentok ya, jangan sampai celah supaya bearing tidak kocak nantinya. Oke, untuk pemesan sebelah kiri sudah beres ya guys, cuma belum dipasang seal dashnya doang. Setelah kiri selesai, kita lanjut ya untuk proses pemasangan dry bearing sebelah bearing bambu ya, sebelah kanan ya guys. Langkahnya sama ya, kita masukkan itu pusing pengganjal. Dan jangan lupa selalu memberikan itu ya grease ya sebelum pemasangan bearing supaya tidak merusak bagian dalam arm ya guys. Setelah pusing pengganjal sudah masuk, lanjut kita pasang dry bearing ya guys. Dry bearing belahnya kita pasang ya. Oh ya, ini untuk tipenya ya, yang tadi 2415. Kita lakukan pengotokan secara perlahan, jangan sampai miring supaya tidak merusak bagian dalam swing arm ya. Oke, setelah dry bearing dikiranya masuk ya, kita ketok sampai rata. Setelah kiranya rata ya, lanjut ya kita memasukkan dry bearingnya ya. Oh ya, jangan lupa selalu pemberian grease supaya tidak lecet. Kita masukkan untuk bearing bambunya. Untuk pemasangan bearing bambunya sangat mudah ya, karena tidak terlalu sempit. Setelah dry bearing bambu masuk, lanjut kita melakukan pengotokan keduanya sampai merata ya guys, sampai mentok ya, supaya tidak ada kocak ya atau celah. Oke, untuk pemasangan bearing bambu ya sebelah kanan dan kiri sudah selesai semua. Untuk proses selanjutnya ini ya, kita melakukan pengecekan dulu ya untuk apakah sudah masuk semua. Oke, untuk selanjutnya setelah pemasangan semua beres bearingnya, kita lanjutkan
lanjutkan untuk pemasangan shield dash ya, shield dash atau karet pelindung debu ya. Jangan lupa untuk selalu pemberian grease supaya tidak merusak bagian swing arm ya. Oh ya, untuk pemasangan shield dash-nya juga tidak terlalu susah ya. Yang penting kita itu ya guys, benar-benar rata ya, jangan sampai miring supaya juga tidak merusak karet shield dash-nya. Setelah akhirnya lurus, kita melakukan pengetokan ya guys. Jangan terlalu keras juga, takutnya dapat merusak seal-nya ya. Oke, untuk sebelah kanan udah oke. Kita lanjut proses sebelah kiri ya guys. Untuk pemasangan sebelah kiri juga sama ya, tidak terlalu susah. Kita perlu cuma memberikan grease sama proses pengetokan ya. Setelah semua selesai, lanjut kita ke pemasangan bushing ya, bushing armnya ya. Kita pasang dulu sekiranya pas, lalu kita melakukan pemberian grease ya untuk di bagian dalam bearing bambunya ya, supaya tidak terjadi gesekan yang terlalu terlalu berat ya. Untuk pemasangan sendiri yang bagus kita agak seret ya guys. Oke guys, untuk bushingnya sudah terpasang rapi. Oh ya, ini ya setelah pemasang ya, ternyata di sini ada suatu kesalahan ya guys. Ternyata ringnya ya, ring yang gede ini nggak bisa kepasang ya guys. Ternyata shield dash-nya itu terlalu panjang, dan akhirnya saya melakukan penyesuaian di shield dash-nya. Shield dash-nya saya potong sekitar setengahnya ya, dari lebarnya ya. Saya potong, kiranya segini ya guys, saya potong ya. Karena terlalu panjang dan ringnya nggak terlalu pasang, saya lepas lagi, terus lalu saya lakukan penyesuaian ya di shield dash-nya. Oke, untuk selanjutnya kita pasang lagi ya guys untuk shield dash-nya, supaya ini shield dash-nya biar rata ya sama armnya, tidak ada tonjolan. Dikarenakan ini shield dash-nya nanti akan itu ya guys, terganjal oleh ring ya, ring yang besar tadi ya yang saya bikin. Oke, pokoknya kita cek ya apakah shield dash-nya rata atau tidak. Kita cek, kalau dikiranya rata ini oke ya. Nah, kita bisa lihat ya di bagian yang terpasang shield dash-nya ya, ini sudah rata ya, tidak nongol. Setelah sebelah kanan oke, lanjut kita ke pemasangan sebelah kiri ya. Untuk pemasangan sebelah kiri sama ya, kita kasih grease dulu atau stampede atau kasrin ya, sama fungsinya. Kita pasang, lalu sama kita ketok ya. Yang penting intinya shield dash-nya itu nggak nongol ya guys, nggak nongol, jadi dia benar-benar rata ya, rata benar-benar masuk ke dalam ya, jadi tidak ada tonjokan shield dash-nya ya.
semuanya rata. Lanjut ya untuk proses pemasangan di swing armnya ya. Untuk swing armnya sendiri jangan lupa untuk asnya, as swing armnya kita kasih grease ya supaya tidak terjadi gesekan. Kita masukkan dulu, setelah itu kita masukkan ringnya besar, kita masukkan dua-duanya seperti ini ya guys. Terus setelah itu masukkan ring yang kecil guys untuk yang ring pengganjal armnya. Jangan lupa ya untuk pemasangannya juga sama ya, kanan kiri ya. Untuk pemasangan sendiri jangan lupa ya guys, untuk ring kanan kiri kita pasang supaya itu armnya tidak goyang. Terus sebelum kita kencangkan kita cek dulu ya apakah terjadi seret atau tidak ya guys. Dan ini ya, ini arm udah oke ya. Oke guys, untuk sebelum pengencangan kita bisa cek sini. Bisa kalian lihat ya, ini ya untuk pemasangannya seperti ini. Di sini ada ring, dua ring ya, ini ya, ring gede sama ring kecil ya sebagai pengganjalnya. Sebelah kiri juga sama, dia ada dua ring kecil sama besar. Kita cek, dan ini oke ya guys, nggak ada sama sekali, nggak ada sepelang atau goyang ya. Jadi ini aman ya guys. Setelah dikiranya aman, langsung kita lakukan proses pengencangan guys. Oke ya, untuk setelah dikencangkan kita cek lagi apakah masih seret atau tidaknya. Dan ini sudah oke ya guys, tidak ada kendala ya untuk swing arm ya. Sudah kokoh dan kuat, tidak ada goyangan kanan kiri ya. Untuk atas bawah oke, kanan kiri tidak ada. Oke, lanjutnya kita melakukan proses pemasangan shock breaker ya guys. Shock breaker belakang kita pasang. Di sini untuk pemasangan sendiri saya mulai dari bagian atas ya guys supaya mudah. Di sini saya melakukan pemasangan baut di bagian atas. Untuk shock sendiri ya, shock ini tidak ada perubahan ya. Untuk dari baut shock atas bawah kita sama, masih menggunakan yang lama. Dan mounting ya, mountingnya juga masih pakai yang lama ya guys. Setelah bagian atas terpasang, lanjut ya untuk pemasangan baut di bagian bawah ya, bawah shock ya, kita pasang. Jangan lupa untuk memasukkan ringnya dan murnya ya guys. Murnya jangan lupa kita pasang. Oke, setelah dikiranya pasang ya, di sini kita membutuhkan ini ya guys, baut ya. Sini saya menggunakan baut dengan panjang 10 cm ya guys. Dikarenakan saya menggunakan konrod itu ya, konrod custom yaitu pemendek shock ya. Jadi tebalnya konrod ini tebalnya itu 1 cm ya. Jadi saya pakai dengan panjang baut yang 10 cm ya. Untuk yang orinya sendiri pendek ya dia ya. Nah, di sini saya pakai panjang yang baut yang 10 cm ya. Kalau kalian semua pakai yang ori atau konrod yang bawaan, kalian bisa menggunakan baut dengan panjang yang 90 mili ya atau 9 cm ya. Bisa kalian lihat ya untuk konrodnya sini sangat tebal ya guys. Tebalnya sendiri sekitar 10 mili atau 1 cm ya.
Dan selanjutnya kita membutuhkan yang nama bushing guys. Ini buat pengganjal konrodnya ya. Ini ada 2 bushing sama 1 ring ya. Kita menggunakan ini untuk sebagai pengganjal di bagian konrod guys. Oke, lanjut untuk pemasangannya. Nah, di sini untuk proses pemasangannya di bagian atas, konrod bagian atas ya, atas belakang ya. Untuk bagian atas belakang sini tidak ada perubahan, cuma kita membutuhkan baut yang panjang aja ya guys. Pokoknya yang penting masuk ya guys, panjangnya kita cukup ya. Bisa kalian lihat sini panjangnya sudah pas, tidak ada pengganjalan ring atau bushing ya. Terus untuk di bagian bawah ya, kita memerlukan namanya bushing ya atau pengganjal ya. Untuk bushing sendiri ini total panjangnya ya dengan ring ya, total panjang itu 33 mm ya atau 3,3 cm ya untuk panjangnya. Terus untuk ring yang ini atau bushingnya ini panjangnya sekitar 5 mm ya guys untuk bushingnya yang kecil. Bisa kalian lihat ya untuk pemasangannya seperti ini. Pertama kita masukkan bautnya terlebih dahulu, lanjut untuk melakukan pengganjalan ya dengan bushing yang tadi yang panjangnya 33 mm di sebelah kiri ya. Terus kita paskan, masukkan ke mountingnya. Terus selanjutnya kita melakukan pengganjalan di sebelah kanan ya dengan ring yang tebalnya atau panjangnya itu 5 mili ya guys. Setelah masuk, jangan lupa kita kencangkan ya dengan mur ya. Murnya kita pakai yang bawaannya ya, bawaannya yang lama kita pakai sama soalnya ulirnya. Oke, bisa kalian lihat ya untuk pemasangannya seperti ini ya. Ini contohnya ya. Untuk sebelum pengecekan kita melakukan pengecangan ya guys di bagian konrodnya. Oke, setelah semuanya kencang, bisa kalian lihat di sini untuk pertama kita cek di bagian belakang ya, apakah sudah lurus. Terus sini ya contoh untuk pemasangannya ya guys. Bisa kalian lihat nih ring sebelah kiri atau bushingnya ya, pengganjalnya. Untuk sebelah kanan seperti ini ya guys, untuk pengganjalnya ya, bisa kalian lihat ya. Ini ring yang kecil, yang panjang 5 mili dan ini yang kiri ya guys, sebelah kiri itu panjangnya 33 ya. Kalian lihat untuk kelurusannya kita cek oke ya guys untuk sebelah kanan dan kirinya. Kalian lihat guys ini untuk sebelah kiri ya yang panjangnya 33. Kita bisa lihat cek dari belakang untuk kelurusannya dan ini oke ya guys, kencang ya, tidak ada spare yang tergoyang ya. Oke, sekian video saya untuk pemasangan swing arm di bagian bearing dan shock ya.
Terus untuk next video saya akan membuat ya atau melakukan penyesuaian di bagian roda belakang guys. Lanjut aja ya untuk next episode, kalian tunggu ya. Yang bagi yang suka bisa share, like, dan subscribe guys. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.